Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Nasha'ibul Ibad halaman 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisata asyar, utawi pengendikan kang kaping 15 an jumhur ulama iku diceritakake saking ulama annal fikrata apa setuhune pikiran angen-angen ala khamsati aujuh iku ing atase 5 pira-pira wajah. Qala Aliyun, tawu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makalah yang ke-15 ini mengatakan tentang bab kita tafakkur, bab tentang berpikir. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah da'wuh la ibadata ora ono ibadah yang sempurna iku kata fakuri termasuk gawe berpikir. Wa qala ba'dul arifin, lan dawuh setengah arifin, final fikra utawi pikir-pikir tersebut sirajul qalbi iku damai ati. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya berpikir itu berpikir termasuk apa? Termasuk dalam kategori sirajul qalbi iku bisa damari hati, bisa mandani hati. Jadi tidak ada ibadah lain yang sempurna seperti hanya berpikir. Maka sebagian ulama mengatakan kembali bahwasanya apa? Mengatakan bahwasanya bertafakur itu adalah sirajul qalbi, damari, damar jenenge damar berarti lampune hati. Fa idza dahabat mongko nalikane ilang apa pira-pira tafakkur, fala idzaatu mongko ora ana padange iku maujud wa fil khabari lan ing dalem hati. Jadi jika orang itu hilang tafakkurnya, fikirnya hilang di dalam hatinya, maka sudah hilang pula seperti hanya tidak ada sinar. Jadi gampangnya kita ini makhluk hidup yang dibekali oleh Allah akal, pikiran dan juga nafsu. Kalau kita dibekali dengan akal, maka sejatinya kita juga bisa dan harus menggunakan akal itu untuk berpikir. Kalau jadi manusia, jadi wong wis males mikir, gak wong. Sama saja dengan al-hayawan,
nafsu tok sing duwe, tapi tidak pernah berpikir untuk menjadi lebih baik. Karena taraf berpikir itulah, taraf akal itulah kita harus bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hewan ya, dimanapun dia berada ya, gak ngerti mbok, gak ngerti adik, serutak seruduk, itu salah satu contoh hanya mengedepankan hawa nafsu. Tapi kalau manusia dibekali dengan akal, dibekali dengan pikiran, maka kita gunakan akal dan pikiran itu untuk berpikir. Termasuk bagaimana cara kita mengupgrade keilmuan, mengupgrade pengetahuan yang ada pada diri kita. Berpikir itu tidak hanya konteks dalam belajar, bukan, tapi arah berpikir atau tafakur itu termasuk bagaimana dirinya itu berpikir yang dulu jelek menjadi lebih baik, yang dulu belum punya apa-apa bisa mempunyai apa-apa. Itu berpikir. Jadi taraf berpikir itu yang menjadi lebih baik, entah itu lebih baik ibadahnya, entah itu lebih baik dari sisi ekonominya, entah itu lebih baik dari sisi pengetahuannya dan sebagainya. Intinya kalau bertafakur ya, konteksnya adalah kita harus berpikir. Maka dipertegas lagi tafakkur su'atan ya, termasuk berpikir ya sak mongso iku khairun, iku luwih bagus min ibadati sittina sanah, ketimbang saking ibadah suwene suwida tahun. Jadi berpikir sak mongso itu gampangannya berpikir 1 jam sama yang lebih baik daripada ibadah sittina sanah 60 tahun. Tafakkur su'atin khairun min ibadah sittina sanah. Pasti konkret ya. Ini jumhur ulama yang mengatakan seperti itu. Maka berpikir 1 jam untuk lebih baik ya, dia itu sama dengan ibadah 60 tahun. Artinya apa? Kalau konteks di sini berarti kita memikirkan hal-hal yang baik ya, untuk berubah, untuk memperbaiki hidup kita itu jauh lebih baik ya, ketika kita fokus 1 tahun daripada sama dengan ibadah 60 tahun. Nah, konteksnya lagi memang tafakur ini harus ada pada diri kita. Kalau kita pikir-pikir hidup orang Islam itu ya, manusia itu kan tidak lebih tidak kurang dari 60 tahun. Maka sejatinya ya harus berpikir terus selagi dia gak kadang ya. Kalau misalkan dia masih hidup ya, berarti kan masih punya akal. Kecuali yang sudah agak pekun ya, dia kayak sore itu jam mikir ya. Kecuali sudah usianya yang rentang tua ya, itu pun ingatannya juga sudah mulai lupa, mulai kembali lagi ke masa kanak-kanak. Nah, itu bahasanya biasanya pikun. Nah, yang mungkin berpikirnya tidak seperti halnya ketika dia muda. Nah, kalau konteksnya orang yang dikatakan dia berhasil itu ya, fase-fasenya adalah sampai usia 40 tahun. Maka sebelum itu ya baik proses saja. Kalau sampai orang itu sudah menginjak 40 tahun masih biasa-biasa saja, berarti orang itu ya sudah mungkin setengah perjalanan hidupnya lagi akan seperti itu.
Tapi kalau sudah dikatakan 40 tahun dia sudah sukses, matang, maka dia pun akan berkembang di situ. Nah, maka sampai titeni ya iki karep piro ya. Limit saya ini seperti itu. Tapi juga tidak bisa terukur seperti itu. Itu adalah barometer usia kematangan orang dalam berpikir, jernih-jernihnya pikiran, bijak-bijaksananya pemikiran. Tapi jangan sampai pemikiran yang bijak itu, pemikiran yang jernih itu rusak karena nafsu atau keinginan-keinginan yang hanya itu mengedepankan apa? Mengedepankan kesenangan duniawi. Ya, bagaimana cara kita itu berpikir agar bisa berhasil di dunia dan di akhirat, seperti itu capaiannya. Kalau capaiannya hanya kesenangan dunia, ya sudah, tanpa berpikir panjang, kita ikuti alurnya saja, kita ikuti nafsunya kita, ya sudah akan menemukan kepuasan di sana. Telah dahulunya qala Syekh Hifniyun. Nah, ayil tafakkur tegese utawi mikir fi masnu'atillahi ing dalem pira-pira gaweane Allah, wa fi sakaratil mauti lan ing dalem sakaratul maut, wa adabil qabri lan siksae kubur, wa ahwali lan termasuk apa pakewuh yaumal kiamati, pakewuh repot yaumil kiamati ing dalam dino kiamat. Dikatakan di sini iku khairun min katsirin, iku luwih bagus ketimbang akeh piro-piro ibadah. Minal ibadati kang tetep saking ibadah, lima yutarot tabu lan kerono, lima kerono barang yutarot tabu dan termasuk urutake ala dalika opo ing ngatasi mengkono-mengkono al fikri mikir minal khairi saking kebagusan. Maka di sini berpikir tentang perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Misalkan contoh, kita berpikir, oh Allah itu Maha Kuasa, apapun yang diciptakan, entah itu matahari, bulan dan sebagainya, bisa ya. Ternyata satu matahari ya bisa menghidupi jutaan manusia yang ada di bumi ini. Coba matahari itu hilang, mati kabeh ya. Itu berpikir apa yang menjadi ciptaan ya, termasuk apa yang ada pada diri kita sajalah. Contoh, kita dibekali Allah ya dengan hidung, dengan mata, dengan telinga. Coba telinga itu lubangnya bukan di samping tapi di atas. Andaikan hujan ya sudah akan masuk kepada telinga kita. Nah, itu kan kita berpikir apa yang menjadi ciptaan Allah. Maka ciptaan Allah yang paling sempurnanya adalah manusia. Tubuh yang bagus ya, yang sempurna bentuk fisiknya, baik itu akalnya juga disempurnakan oleh Allah. Dan ciptaan makhluk yang lainnya apakah tidak sempurna? Ya masih sempurnanya manusia. Lah
Kedua, kalau kita berpikir tentang sakratul maut, ya, nazar, maka itu juga lebih baik. Kalau kita berpikir siksa kubur, maka sejatinya kita juga termasuk golongan orang-orang yang tafakur, termasuk keributan pada hari kiamat. Maka di sini itu lebih baik daripada ibadah yang lain. Artinya apa sih? Bukan berarti kita mikir boten. Kalau kita ingat bahwasanya nanti kita akan dihisab, kita akan masuk ke alam kubur, maka konteksnya kita dalam beribadah itu akan semakin rajin. Maksudnya di situ. Kalau kita ingat bahwasanya kita nanti akan mati, maka akan berpikir bagaimana cara untuk berbuat baik. Maksudnya di situ bukan berarti mikir mati, mikir sakratul maut, mikir hari kiamat piye, tapi tidak dibarengi dengan perbuatan yang baik, maka sama saja omong doang, ya, omong kosong. Nah, maka tafakur ini akan berhasil. Maka kalau jenengan semua berpikir ciptaan Allah, termasuk berpikir bahwasanya kita akan masuk alam barzakh dan sebagainya, maka kita harus mikir tafakurnya gimana. Maka kita harus mempersiapkan bekal untuk ke sana. Wa qala Khalilur Rasyidi, termasuk dawuh sapa Imam Khalil Ar-Rasyidi, wala yahsul tafakur, lan ora hasil apa tafakur, apa berpikir tafakur tidak akan berhasil illa bimudawamati, kelawan ngelanggengake zikril lisani, yang termasuk apa? Zikir lisan ma'a khusuril qalbi, ing dalem sertane hatire hati, hatta yatamakkana, sehingga kumeng apa adzikru dzikir fil qalbi, ing dalem atine wong, wa husuli lan utawi hasile hadza qadri, ing tingkatane mutawakkif iku kandhek ala ma'rifatihi, ing atase ma'rifate wong ing Allah. Jadi selama dan senantiasa dia itu berzikir dengan ucapan, maka disertai juga harus dengan hatinya, sehingga zikir itu tetap dalam hati, ya. Maka keberhasilan dari orang berzikir manakala akan apa? Menumbuhkan atau menghasilkan kemakrifatan, makrifat. Karena senantiasa berzikir itu, kalau hanya la ilaha illallah, tapi hatinya tidak pernah berpikir bahwasanya ada Allah yang selalu menolong umat-umatnya, ya, yang selalu menolong para hamba-hambanya yang suka berzikir, ya, maka hatinya kita itu harus mantap, ya. Kadang zikir secara lisan tapi hatinya belum, lagi angel. Kalau puncak-puncaknya zikir, puncak-puncaknya tafakur, itu keberhasilannya akan menghasilkan sebuah ma'rifat. Ilman krono utawi wong lam ya'rifu, krono ora ma'rifat, kaifa yatawakkuni, kaifa yatamakkuni dzikruhu biqalbihi wa lisanihi, ya apa carane kita meyakini
biqalbihi kelawan ati walisanihi lan lisane wong wal ma'rifatu lan utawi ma'rifat kama kaya barang kola ngendika sapa Ibrahim Ar-Raqi. Karena jika ma'rifat kepada Allah maka akan tetap ada dalam hatinya. Maka di sini Ibrahim mengatakan ya bahwasanya ma'rifat ya huwa itsbabul haqqi. Itsbabul haqqi termasuk iku netepake ati al haqqi zat kang hak alama ing atase barang huwa kang utawi hak alai kharijan iku ing atase mah kharijan hale metu an kulli mahmumin termasuk saking saben-saben barang mahmumin kang dicipta. Artinya di sini makrifat itu adalah bagaimana cara kita menetapkan yang maha benar di atas segala yang dikuasainya. Jadi serta kita juga dengan segala apa yang telah menjadi pemahaman kita. Maka apa sejatinya kalau tingkatan orang makrifat itu ya sudah kita harus menetapkan yang maha benar itu siapa, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kuasanya yang maha berkuasa itu siapa, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berkehendak itu siapa, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus paham dalam artian kita boleh bertafakur, berpikir, tapi sebatas kemampuan kita. Jangan melampaui batas kemampuan kita, gendeng ya. Karena apa? Karena kita dibekali oleh Allah batasan untuk berpikir. Sejatinya ya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ya boleh kita dibekali tafakur, kita harus bertafakur, tapi ada batasan untuk itu. Misalkan sampean berpikir ciptaan Allah langit, ya di situ ada bintang. Piye carane pangeran ngeces lintang ya. Kok bengi kok sih tetep nyala putih. Nah, opo lampune gak pedot ya ciptaan manusia. Nah itu gak bisa, karena itu sudah di luar nurul ya, di luar nalar manusia. Tidak seperti itu, tapi bagaimana ciptaan-ciptaan Allah itu kita berpikir ya. Kalau memang kita sudah tidak menuntut untuk berpikir ya, tidak menuntut untuk mengarah ke sana, maka sebatas kita apa? Bahasanya menunjukkan Allah itu maha benar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Seperti itu aja. Kalau misalkan contoh lagi teman-teman kita yang dulunya tidak berhasil, sekarang berhasil, maka Allah juga maha berkehendak ya. Selagi Allah itu berkehendak dia berhasil, dia akan berhasil. Terkadang orang itu mengklaim dirinya itu lebih baik dari orang lain ya. Wong aku itu ibadah luwih sae kok, tapi aku gak berhasil ya. Padahal dia tidak tahu teman yang lain itu jauh lebih baik insyaallah di mata Allah ketimbang dia. Terkadang juga yang kita anggap sebagai orang baik belum tentu dia baik juga di mata orang lain ya. Contoh yang kita anggap wali ya, la ya'riful wali ilal wali, kan seperti itu kan cari ngomong. Oh nih apa dia tahu bahwasanya dia itu wali, berarti dia termasuk wali juga, kan seperti itu.
Misalkan Mas Isa ini wali ini, kan berarti yang mengklaim dia wali berarti dia juga wali, kan seperti itu. Nah, itu wali ya atau wali umur. Maka di sini tafakur itu ya dalam konteks kita harus benar-benar memanfaatkan akal dan pikiran kita, termasuk jernih-jernihnya berpikir ya di usia-usia produktif, usia remaja ya 20, 30, 40 itu sudah mentok haram untuk berpikir. Nah, lebih dari itu atau abot ya seperti itu sampai muncul ya apa nyanyian itu, belajar di waktu kecil bagai memuji di atas batu. Nah, angel tapi sekali diukir susah untuk lupa atau hilang. Ya wis tuwe set ya melukis di atas air sahabat lali wis lap. Nah, maka di sini mumpung masih punya kesempatan untuk berpikir lebih dalam, pergunakan waktu jangan dihabiskan untuk hanya melihat TikTok entek sajam gak kroso, 2 jam gak kroso, apa maneh ngegame. Waduh wis angel. Boleh sekali hiburan boleh, tapi kita harus ada waktu prioritas. Ai fi ajaibin masnu'atin, termasuk al-bahirati wa athari kudratil batinah wa dhahirah. Nah, tafakur itu ya banyak ya, harus kita buktikan kebesaran Allah. Nah, maka keajaiban yang ada pada apa alam saat ini termasuk bukti bahwasanya kebenaran Allah itu ada. Maka kita harus benar-benar bisa berpikir, mempergunakan akal dan pikiran kita secara maksimal. Wa min ajaibi masnu'atin wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua bisa termasuk hamba-hamba Allah yang bertafakur, yang berpikir selalu lebih baik dari hari-hari yang lalu. Dan semoga kita semua nanti ya tingkatan pikir kita termasuk orang-orang yang ma'rifat ya. Ma'rifat dalam artian mengklaim bahwasanya segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang ada pada saat ini itu termasuk hak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.